Halo semuanya, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat visa ke Jepang untuk pelajar atau Ryugakusei. Untuk persyaratannya dan bagaimana cara membuatnya, saya akan bahas dalam video ini. Oke, untuk persyaratan-persyaratannya ini akan saya sebutkan ya beberapa dulu di awal. Jadi yang pertama itu kita harus punya COE. Yang kedua, sertifikat penerimaan. Yang ketiga, sertifikat IRFS atau IRFS. Itu yang terbaru ya, karena untuk akhir-akhir ini kalau tidak salah, untuk masuk ke Jepang itu harus ada sertifikat itu. Lalu ada fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi COE, fotokopi sertifikat penerimaannya juga. Nah, itu difotokopi dalam bentuk kertas A4 ya, semuanya. Lalu untuk yang KTP itu hanya depannya saja, jadi tidak perlu dengan belakangnya. Nah, itu untuk persyaratan-persyaratannya. Namun nanti akan ada seperti dokumen tambahan lainnya. Nah, untuk cara membuat visanya, sebelum membuat visanya, kita harus mencari tahu dulu seperti berapa biaya untuk pembuatan visanya, lalu visa apa yang akan kita bikin. Nah, caranya kita ke website VFS Global Japan. Nah, kita klik yang welcome to VFS Global ini. Lalu untuk tampilan webnya seperti ini. Jika kalian kurang ngerti bahasa Inggris, kalian bisa guna bahkan bahasa Indonesia. Untuk mencari tahu informasinya, kalian bisa ke pengajuan visa. Klik mulai sekarang. Nah, ini ada panduan langkah demi langkah. Jadi, yang pertama kalian harus identifikasi jenis visa kalian. Lalu, memulai aplikasi. Yang ketiga, membuat janji temu. Nah, jadi jika kalian ingin membuat visa, itu harus dipastikan dengan benar-benar jadwalnya. Karena apa? Karena saat membuat akun baru di VSS Global ini aktifnya hanya 2 hari. Jadi misalnya sekarang tanggal 13, kalian ingin membuat visa besoknya, maka daftarnya hari tanggal 13 itu juga. Nah, lalu ada bayar biaya pembuatan visa, lalu kunjungi pusat aplikasi visa, yang keenam lacak permohonan visa, dan 7 pengambilan paspor. Nah, untuk bayar biaya itu bayarnya sebenarnya saat di pusat aplikasi visanya. Jadi kita hanya membuat janji temu, lalu kita kunjungi pusat aplikasi visanya. Nah, kita ke yang pertama lagi, yaitu identifikasi jenis visa. Kita coba lihat selengkapnya. Nah, untuk cara melihatnya, kalian klik yang jenis visa ini, yang digarisbawahi. Nah, nanti akan muncul di sini tipe visa. Nah, tipe visa apa sih yang kita gunakan untuk pelajar atau Ryugakusei ke Jepang? Kita menggunakan visa khusus atau visa spesial yang untuk pelajar, bekerja, pelatihan, atau menetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, pilih yang ini. Nah, di sini akan ada banyak infonya. Kalian bisa baca-baca. Nah, untuk beberapa wilayah yang di luar dari kota-kota ini atau provinsi ini, kalian bisa klik yang ini. Nah, lalu untuk biaya visanya, untuk single entry itu 400.000 dan biaya proses aplikasi visanya 182. Nah, ini untuk yang biasa ya, sedangkan untuk yang elektronik ini beda lagi harganya. Nah, kebetulan saya yang biasa, biaya yang dibutuhkan itu sekitar 600.000. Bawa saja lebih seperti 650 atau 700.000. Nah, itu untuk yang paspor biasa. Nah, untuk dokumen-dokumen yang diperlukan ya, ini kalian bisa klik yang di visa khusus ini. Nanti kalian download. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. PDF nomor 6 special visit with COE. Nah, kalian bisa
lihat yang pertama itu ada paspor harus yang asli. Lalu ada form aplikasi yang asli juga. Lalu ada foto, cukup satu foto saja, ukuran 4,5 kali 3,5 yang diambil 6 bulan terakhir. Dan warna backgroundnya harus putih kalau tidak salah ya. Ini harus asli. Lalu ada fotokopi KTP. Nah, untuk fotokopi KTP ini cukup depannya saja ya. Di kertas A4 wajib. Semuanya kertas A4. Dan untuk KTP depannya saja, tidak perlu dengan belakangnya. Lalu ada kitas jika ada. Untuk kitas ini perlu kedua sisinya atau semuanya mungkin ya, saya tidak tahu karena saya tidak punya kitas. Lalu jika ada yang ingin mengunjungi Fukushima, Miyagi, dan Iwate, ini ada dokumen tambahan ya seperti hotel atau flight bookingnya. Nanti ini difotokopi. Nah, jika kalian tidak ke antara tiga ini bisa di skip saja. Lalu ada COE. COE ini butuh yang asli dan fotokopinya. Nah, untuk yang fotokopinya itu sama, harus A4 kertasnya. Nah, lalu ini ada consent letter with a visa applicant signature submit with representative ID copy. Nah, untuk ini jika si pembuat visanya itu maksudnya dibikin oleh orang lain. Nah, ini ntar ada suratnya. Lalu untuk only optional ini jika ada dokumen tambahan yang diperlukan dari pihak VFS globalnya. Nah, nanti ini tidak perlu di checklist, ntar di checklistnya sama satpam di sana atau sama admin di sana. Tanda tangan juga bisa nanti saja di sana, dan tanggalnya juga nanti saja di saat di tempat. Lalu semua pemohon harus menyertakan sertifikat ERF atau IRFS kecuali jika status COE sebagai berikut. Nah, kalian bisa baca di sini. Karena saya tidak memiliki di antara ketiga ini, saya harus punya sertifikat ERF ini. Nah, jika tanggal penerbitan COE sudah lebih dari 3 bulan, harus menyerahkan surat pernyataan penerimaan. Nah, ini bisa kalian download jika COE sudah lebih dari 3 bulan. Nah, jika masih baru, tetapi jika Anda mengajukan visanya status technical intern trainee atau pelajar student, dan jika Anda COE tidak memiliki kode 2022 yang ditulis dengan warna merah, Anda juga harus menyerahkan surat konfirmasi dari pemohon visa dan surat rekonfirmasi dari lembaga penerima. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini. Nah, untuk ini biasanya itu kalian dikirim email dari sekolahnya. Jadi kalian hanya tinggal tulis tanggal saja dan nama kalau tidak salah. Jadi ntar ada yang di checklist. Jadi seperti itu untuk yang nih. Nah, nih kita baca lagi pemberitahuan pentingnya. Semua dokumen yang diserahkan tidak boleh menggunakan staples. Jadi kalau bisa menggunakan klip saja. Semua dokumen yang diserahkan harus menggunakan ukuran kertas A4. Nah, untuk fotokopi juga semua A4 meskipun ukuran COE-nya kecil, tetap harus A4. Nah, pastikan foto direkatkan dengan kuat. Nah, ini tidak terlalu dipermasalahkan karena saat saya datang juga belum ditempel fotonya. Semua dokumen yang diserahkan harus dalam keadaan rapi, tidak boleh dilipat atau ditekuk. Makanya kalau bisa pakai map atau plastik itu jadi biar nggak ringsek kertasnya. Jika ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka dokumen aplikasi visa tidak akan diterima hingga ketentuan tersebut dipenuhi. Nah, makanya harus hati-hati saat membawa dokumen-dokumen penting seperti ini, harus dijaga rapi-rapi. Lalu untuk spesifikasi fotonya sudah dijelaskan tadi, tidak boleh lebih dari 6 bulan, 4,5 kali 3,5, foto berwarna dengan latar belakang polos atau putih, diambil melihat lurus ke depan dan wajah terlihat jelas atau di zoom mukanya. Nah, untuk waktu proses pembuatan visa ini sekitar 5 hari.
5 hari itu termasuk saat kita sudah datang ke sananya, kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari tanggal merah. Lalu untuk formulir aplikasinya atau dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan kalian bisa download di sini. Namun yang saya gunakan di sini hanya formulir aplikasi saja. Untuk formulir aplikasinya download. Nah, untuk formulirnya seperti ini. Tapi di sini saya sepertinya akan langsung memberikan contoh saja ya. Untuk surname dan given name ini, jika kalian memiliki dua nama, misalnya Hasbi Al-Fatah, tulis Hasbi dan nama belakangnya di sini Al-Fatah. Lalu bagaimana mempunyai 3 nama, misalnya Hasbi apa ya? Hasbi Rizky Al-Fatah misalnya, jadi seperti ini. Lalu jika hanya satu nama Hasbi saja, makanya diisinya Hasbi seperti itu. Karena saya dua nama, jadinya Hasbi Al-Fatah. Lalu tanggal lahir, ini diisi tanggal lahir. Lalu tempat lahir, misalnya Bandung. Lalu apa namanya, gender lelaki. Lalu status menikahnya, misalnya single. Warga negara, di sini ada pilihannya, itu pilih aja Indonesia, pilih Indonesia. Ini nomor KTP. Nah, lalu untuk paspor tipenya kita pilih yang ordinary. Place of issue ini tempat kota kita membuat paspor ya. Oh ya lupa, ini ada nomor paspor diisi, misalnya C berapa. Lalu untuk place of issue-nya itu kotanya, misalnya Bandung. Lalu issuing authority-nya ini kantornya, kantor imigrasi kelas 1 Bandung misalnya. Lalu ini tanggal dibuat pasporannya, lalu tanggal expire-nya. Alasan pergi ke Jepang, misalnya kalian ingin belajar, kalian jangan isi seperti ini. Kalian ini harus jelas isinya. Kalian misalnya sekolah bahasa Jepang, sekolah bahasa Jepangnya di mana? Nah, itu tulis misalnya Shizuoka University. Nah, harus jelas seperti ini. Belajar apa, belajar di mana, harus jelas. Lalu berapa lama tinggal di Jepang, misalnya 2 tahun. Kapan datang ke Jepangnya? Nah, ini alasan kenapa sebelum membuat visa harus harus beli tiket pesawat dulu, karena ada persyaratan ini. Tanggal ke Jepangnya 14 September 2022 contoh. Lalu port of entry Jepangnya, bandara mana yang kamu tuju, Haneda atau Narita atau Osaka gitu. Misalnya di sini saya isi Narita. Pesawatnya apa? Misalnya Garuda, Philippines Airlines. Pilih saja yang mana ya. Lalu nama dan alamat hotel atau orang yang akan ditinggali oleh si aplikan atau si pendaftar. Misalnya di sini saya menggunakan alamat keluarga saya yang ada di sana. Misalnya isi, boleh pakai kanji, boleh pakai romaji. Nah, ini isi saja misalnya Tokyo. Lalu nomor teleponnya 08 berapa. Nah, ini harus lengkap ya, misalnya Hinoshi Toyoda seperti itu. Lalu kode pos juga harus berapa diisi gitu. Lalu Chrome-nya juga diisi seperti itu. Nah, oh maaf salah, ternyata untuk alamatnya di bawah. Nah, ini untuk nama penanggung jawabnya atau yang nerima kitanya, misalnya orang sana Shizuma-san misalnya, seperti itu. Lalu tanggal dan durasi yang pernah dilakukan saat tinggal di Jepang. Jika belum pernah, tulis saja never. Lalu
alamat sekarang. Lihat saja di KTP ya. Alamat di KTP atau alamat yang sekarang tinggal, ini isi nomor telepon, nomor HP, dan ini email. Untuk ini pekerjaan, jika kalian baru lulus, isi aja unemployed. Nah, lalu di sini ada guarantor atau penanggung jawab. Ini biasanya kalau saya ini diisi oleh keluarga di sana. Lalu untuk inviternya ini dari pihak sekolahnya ya. Namun jika kalian merasa bingung, kalian bisa tanyakan saja ke pihak sekolahnya atau penanggung jawab kalian di Jepang nanti. Nah, lalu untuk pilihan ini jika kalian melakukan kejahatan ya. Jika kalian melakukan kejahatan di antara salah satu ini, pilih. Kalau tidak, isi aja no semua. Lalu ini isi tanggal kalian datang ke visa centernya, ntar nanti tanda tangan. Nah, ini untuk aplikasi visanya. Nah, lalu bagaimana cara membuat visanya? Kalian balik lagi ke VFS Global atau ke Google lagi saja. Nah, bentar ya, saya ubah bahasa Indonesia. Nah, jika kalian sudah mengerti dan sudah komplit masalah dokumen-dokumennya, kalian bisa ke pengajuan visa. Mulai sekarang, nah kalian pilih siap mengajukan. Di sini kalian pilih ajukan sekarang. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Buat sekarang. Nah, jika kalian ingin membuat visa, kalian nanti akan login dulu ya. Jika kalian belum punya akunnya, kalian bisa daftar dulu. Jika sudah daftar, login. Nah, tadi loadingnya sepertinya sedikit lama. Nah, jika kalian sudah muncul seperti ini, mulai pemesanan baru. Nah, nanti ini otomatis akan terisi, lalu pilih subkategori Anda. Nah, ini pilih yang spesial visa. Spesial visa single entry atau visa khusus. Jika sudah, lanjutkan. Nah, ini diisi nama depan, misalnya Fatah. Ini nama belakang. Ini salah. Nama belakang, lalu jenis kelaminnya, female, tanggal lahir. Kita ngasal aja. Kebangsaan saat ini Indonesia. Nomor paspor isi. Lalu tanggal kadaluarsanya berapa. Lalu nomor kontak ini +62 86868686 seperti itu. Masukkan email lasbi@gmail.com contohnya, lalu simpan. Nah, lalu kita lanjutkan jika sudah seperti ini. Nah, untuk membuat janjinya ini seperti ini ya, sama seperti membuat paspor. Sebenarnya kalian bisa pilih kapan-kapannya. Sebenarnya tidak besoknya, cuman kalau saya saat COE sudah datang itu besoknya langsung bikin. Nah, ini untuk jadwalnya kalian bisa pilih tanggalnya. Misalnya tanggal 2. Untuk waktunya kalian juga bisa pilih. Ada yang jamnya tidak nentu ya, ada yang jam 11, ada yang jam 2. Pilih saja yang mana saja atau yang kalian bisanya. Nah, ini layanan tambahan jika kalian menginginkan layanan tambahan bisa pilih. Namun saya di sini tidak menggunakan layanan tambahan, jadi lanjutkan saja.
Nah, nanti sudah seperti ini, kalian tinggal checklist yes. Nah, totalnya sekitar segini, sekitar 600.000 seperti yang saya katakan. Belum nanti dengan ongkos kirimnya, jadi sekitar 600.000. Lalu bayar di VAC. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terima kasih telah membuat janji dengan kami. Kami telah mengirimkan email konfirmasi. Nah, nanti kalian cek email kalian, nanti ada PDF-nya, print, dan bawa saat ingin membuat paspor ke Jakarta. Nah, karena ini saya sudah membaca contohnya, akan saya hapus lagi. Nah, jadi seperti itu saja cara membuat visanya. Nah, kalau sesuai yang saya alamin saat membuat visa itu, sebenarnya sangat cepat ya. Sangat tidak kerasa sekali. Saya dugdeg Bandung Jakarta itu lumayan capek juga, tetapi untuk visanya itu hanya sekitar 30 menit saja pembuatannya, dan visanya ntar dikirim oleh kurir untuk yang sekarang, untuk yang saya. Namun untuk kedepannya mungkin bisa diambil langsung. Nah, untuk saran dari saya, siapkan semuanya di fotokopi saja ukuran A4 dan dicek-cek lagi seperti apa ya, dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti confirmation letter yang ini. Nah, ini dan yang ini harus ada kalau tidak salah ya, karena yang saya ini dicek. Mungkin segitu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.